但係阿爹仲要指引佢教我讀書。吾未師父，悠哉人。燕姐，哎呀哎呀！ Halo Sobat MSJ, balik lagi dengan Narator Magang. Nah, kali ini Narator Magang akan membawakan sebuah alur cerita film dari Cina yang tentu saja seperti biasa masih banyak aroma bercocok tanamnya. Untuk judulnya bisa baca sendiri ya, soalnya agak absurd. Tanpa basa-basi, kita langsung aja ke alur ceritanya. Film akan berfokus kepada seorang remaja belasan tahun bernama Simon King yang melihat ayahnya sedang asik makan dengan dua selir barunya, dan ayahnya bernama Simon Ted yang sedang asik memakan sesuatu benda yang terlihat seperti usus atau apalah, saya nggak tahu. Ia membuat King keheranan dengan apa yang dilakukan oleh ayahnya ini. Oh ya, ayahnya ini merupakan seorang bangsawan yang sangat kaya di kotanya, yang dikenal juga sebagai seorang playboy yang sangat disukai banyak wanita karena alat vitalnya serta keperkasannya sangat dikagumi saat melakukan pengenceritan. 想食㗎喎，但係我睇唔係我二娘嚟㗎，隔離揸住匙，唔知道我第日大個咗係咪？ Dan karena itu King sangat penasaran kenapa ayahnya bisa sangat disukai oleh para wanita. Tapi saat King bertanya, ayahnya tidak bisa memberitahu rahasianya, mengingat usia King yang masih kecil. Bahkan King dilarang masuk ke ruang khusus ayahnya. Tapi karena penasaran, King sering menyelinap masuk dan mendapati barang-barang yang aneh-aneh, sampai lukisan dan buku mengenai pengenceritan di ruangan itu, yang membuat King bingung apa yang sebenarnya dilakukan oleh ayahnya ini. 唔知係咩嚟嘅？有啲咧應該係阿爹每朝早，但係終於有一日，我忍唔住，我偷偷走入邊都唔知係咩嚟嘅。有啲咧。 Di lain cerita, King ini memiliki ibu yang sangat cantik, tapi sayangnya ibunya sedang sakit yang membuat ibunya harus berbaring di kamar tidur yang dirawat oleh ayahnya sendiri dengan lembut dan penuh cinta. Dan pada suatu hari, ibu King meminta kepada ayahnya untuk melakukan pengenceritan sebelum dia meninggalkan dunia ini. Ayah King awalnya menolak mengingat keadaan istri tercintanya yang sangat sakit keras. Namun istrinya ingin melakukan sesuatu dengan suaminya yang paling dia cintai sebelum dia pergi dari dunia ini. Karena terus dibujuk, akhirnya ayahnya menuruti permintaan dari istrinya. Tapi sebelum melakukan pengenceritan, ayahnya memberikan beberapa akupuntur untuk meningkatkan gairah dari istrinya ini. Dan percocok tanaman dimulai. Di lain cerita, King terbangun dari tidurnya karena guntur yang menggelegar. Dengan perasaan yang gelisah, King langsung berlari menuju kamar orang tuanya dan tidak sengaja melihat apa yang disebut dengan reproduksi. Di sisi lain, ibu dan ayah King sedang bercocok tanam dengan hikmat dan nikmat. Saat selesai, ibu King pun meninggal dunia. Kemudian ayah King menghampiri King untuk memberitahu kalau ibunya sudah tiada. Lalu ayahnya membawa menuju ruangan dan memberitahu apa yang dilakukan oleh ayahnya selama ini, dan menceritakan kalau dia mempelajari ilmu tentang percocok tanaman yang disebut dengan Tao, yang terdiri dari 99 gaya yang bisa dicoba. Dan bila saatnya tiba, King akan diajari mengenai filosofi dari semua ini. Dan untuk mempersiapkan terlebih dahulu, King harus dilatih fisik dan jiwanya agar mampu menggunakan semua ilmu itu. Dan pelatihan King dimulai. Pertama-tama push up 1000 kali. Kemudian dilanjutkan dengan push up menggunakan jari telunjuk. Selanjutnya menggunakan tongkat sakti milik mereka. Gak kebayang sakitnya kayak gimana. Karena push up menggunakan tongkat sakti itu bisa membuat lubang di tanah, yang membuat King sangat kagum dengan lubang yang dibuat ayahnya begitu besar. Dan di sini King ingin menjadi seperti ayahnya yang memiliki tongkat yang besar dan juga kuat. Pelatihan demi pelatihan telah dilakukan. Tak terasa King sudah tumbuh menjadi orang dewasa yang sangat tampan, dan hasil dari pelatihannya bisa dilihat saat ini. King bisa menulis kaligrafi Cina dengan tongkat sakti miliknya. Sebuah pencapaian yang sangat luar biasa.
Tapi ayahnya masih belum mengizinkan dia melakukan pengenceritan karena ayahnya tidak yakin King siap karena dirasa King ini masih bau kencur. Jadi King masih harus melakukan beberapa pelatihan lagi yang harus dia lewati dan King menuruti permintaan dari ayahnya ini. Walau tongkat saktinya ini sudah sangat tidak tahan dan ingin sekali mencoba serabi lempit yang hangat dan lembut. Suatu hari di rumah King kedatangan tamu, seorang gadis yang sangat cantik bernama Zize, seorang putri bangsawan yang keluarganya mendapatkan musibah yang kini dia harus tinggal di rumah King untuk sementara waktu, yang tentu saja membuat King dan tongkat saktinya terpana melihat keindahan bunga yang akan mekar di musim semi ini. Karena sangat penasaran, King sering mengintip Zize, tapi selalu ketahuan oleh ayahnya dan ayahnya melarang King untuk menyentuhnya. Ya bisa bablas. 佢教我讀書，搞到我差啲黐線啊！悠哉悠哉，輾轉。燕姐， Tapi kali ini King benar-benar tidak bisa menahan lagi tongkat sakti miliknya dan membuat dia memutuskan untuk bisa mendapatkan Zize dan bercocok tanam dengan dirinya. Dan pada malam harinya King mengintip lagi seperti biasa, tapi kali ini ada yang berbeda. Zize sedang asik bermain dengan serabi lempit miliknya, yang membuat kali ini King benar-benar sudah tidak bisa menahannya lagi. Dan akhirnya dia lepas kendali. King masuk ke dalam kamar mandi kemudian mengajak Zize untuk melakukan pengenceritaan. Di sisi lain, perasaan King tumbuh kepada Zize seiring mereka melakukan pengenceritaan. Dan suatu hari tiba-tiba Zize menghilang begitu saja dan hanya meninggalkan sepucuk surat yang isinya merupakan sebuah kebenaran, yang mana Zize ini hanya dibayar oleh ayahnya untuk mengajari King tentang percocok tanaman dan mengajari King tentang apa itu patah hati. Dan di sini Zize meminta maaf dengan apa yang terjadi selama ini. Tak selang lama ayahnya datang dan mengatakan kalau dia sengaja membuat putranya ini patah hati agar suatu hari nanti tidak ada wanita yang bisa mematahkan hatinya lagi. Dan kemudian meminta putranya untuk belajar lebih giat dengan ilmu percocok tanaman ini. 兄，我走啦。值得。咁俾100個老師教你，要努力去讀書。 Setelah mendengarkan ucapan ayahnya, King memutuskan untuk merantau dan menimba ilmu mengenai percocok tanaman ini agar hatinya sekeras baja dan tidak mudah hancur karena wanita, sekaligus menambah pengalaman dengan serabi lempit berbagai rasa di luar sana. Dan King beserta pengawalnya berangkat berkelana. Tapi sayangnya di tengah perjalanan mereka, King diserang oleh hujan lebat yang membuat dia harus jatuh tak sadarkan diri. Di pagi harinya terdapat kumpulan biksu wanita yang lewat di dekat mereka. Para biksu itu menolong King dan pelayannya dan membawa mereka menuju kuil mereka. Karena para biksu wanita ini tidak pernah melihat seorang pria sebelumnya. Namun kepala biara tidak mengizinkan semua gadis ini untuk mendekati pria yang berada di sana karena pria memiliki ular yang bila terkena bisanya mereka semua bisa mati. Gitu katanya. Padahal bisanya enak itu. 講㗎，佢話男人身上有條毒蛇。 Tapi karena rasa penasaran yang sangat tinggi, salah satu biksu yang cantik walaupun gundul ini bernama Yuelia mendatangi King yang sedang berbaring, lalu membuka bagian bawahnya dan mendapati seekor ular yang tertidur. Di sini Yuelia sangat penasaran, tapi di samping itu juga takut. Takut dipatuk, Yuelia memutuskan untuk menggunakan sebuah sumpit untuk melihat apakah ular ini berbahaya atau tidak. Baru disentuh beberapa saat, si ular ini menyemburkan sebuah cairan yang membuat Yueliang kepanikan. Di sini Yueliang berpikir kalau dia telah disembur menggunakan sebuah bisa. Di saat yang bersamaan, King bangun dari tidurnya, sedangkan Yueliang lari tunggang langgang. Karena merasa sangat bersalah di keesokannya, Yueliang ini meminta ampunan di depan Buddha, yang mana Yueliang ini mengakui semua kesalahannya dan sekaligus mengakui kalau dia mulai menyukai King ini. Tanpa disadari Yueliang, ternyata King berdiri di belakangnya, yang membuat Yueliang langsung terkejut dan lari. Tapi di sini King berusaha untuk mencegah Yueliang pergi dari tempat itu, yang membuat Yueliang terjatuh dan King berusaha untuk menolongnya.
Dan di keesokan paginya, King dan pengawalnya diusir pergi dari kuil itu. Dan di sini mereka berdua melanjutkan perjalanan. Tanpa disadari oleh mereka berdua, ternyata Yue Liang mengikuti mereka. Walaupun Yue Liang ini salah arah. Setelah kebingungan mencari King, Yue Liang bertanya kepada beberapa pria yang sedang makan di pinggir jalan. Tapi di sini terlihat pria ini menyadari kalau Yue Liang ini hanyalah seorang gadis yang berpakaian seperti seorang pria. Jadi mereka berniat buruk kepada Yue Liang dengan mengajaknya menuju sebuah gudang. Kemudian di situ mereka semua akan melakukan percocok tanaman dengan paksa. Di lain cerita, King sadar kalau ada bukunya yang tertinggal di biara dan dia berinisiatif untuk kembali ke biara itu. Tapi saat berada di tengah jalan, King mendengar suara teriakan dari seorang gadis. Dengan bergegas, King langsung menghampiri sumber suara itu. Dan alangkah terkejutnya dia saat melihat Yue Liang akan dipaksa bercocok tanam. Dengan bergegas, King langsung menghajar beberapa pria itu dan menyelamatkan Yue Liang. Dan setelah diselamatkan, Yue Liang langsung memeluk King dan mengatakan kalau dia ingin ikut bersama dengan King untuk berkelana, karena Yue Liang ternyata sudah sangat mencintai King. Dan di malam harinya, Yue Liang sudah bersama King. Dan di sini King sedang tertidur. Tapi kemudian Yue Liang menemukan sebuah sumpit. Dan Yue Liang mengingat kejadian saat berada di kuil. Kemudian dengan perasaan yang masih penasaran dengan ular yang dicerit oleh kepala kuil, Yue Liang langsung membuka celana dari King dan melihat isi ular itu. Tapi sebelum bisa dibuka, ternyata King terbangun, yang membuat Yue Liang kaget dan berlari keluar. Dan saat itu King langsung mengejar Yue Liang yang berlari menuju sebuah gubuk. Dan di situ mereka terlihat sudah semakin dekat dan mesra. Dan pengenceritan pun terjadi. Karena masih suci dan bersih dan tidak memiliki banyak pengalaman, Yue Liang membuat King menjadi pria yang sangat hebat. Karena itu King memutuskan untuk menjadikan Yue Liang menjadi wanitanya. Singkat cerita, King mendapatkan kabar kalau ayahnya sakit. Jadi dia bergegas pulang menuju rumahnya sambil membawa Yue Liang untuk dikenalkan kepada ayahnya. Tapi sebelum ayahnya meninggal, ayahnya meminta King untuk menikah. Setelah itu pernikahan diadakan dan Yue Liang menjadi mempelai wanitanya. Sebagai hadiah pernikahan, ayahnya memberikan 10 pil naga emas kepada King, yang mana ayahnya berkata kalau bila ingin menggunakannya tidak boleh sekaligus, harus satu persatu, karena bisa membahayakan nyawanya. Di malam pertamanya, King langsung menggunakan 1 pil itu untuk menghajar habis Yue Liang, yang membuat King dan Yue Liang tidak keluar kamar selama 2 hari berturut-turut dan hampir saja membunuh Yue Liang. Sebulan kemudian, akhirnya ayah King meninggal dan sekaligus membuka babak baru untuk kehidupan King bersama Yue Liang. Suatu hari King menghadiri sebuah pesta, yang mana di pesta itu dia terlihat sangat bosan karena tidak menemukan gadis cantik yang berkeliaran di tempat itu. Tapi saat dia sedang menggerutu, tiba-tiba datang seorang gadis yang sangat cantik yang membawa sebuah minuman. Di sini King langsung terpesona dengan kecantikannya. Dan gadis ini bernama Lian. Saat membawa minuman itu, gadis itu tidak sengaja terjatuh dan tersandung, yang membuat minumannya tumpah. Sehingga dia harus dihajar dan ditampar oleh nyonya pemilik rumah. Di sini King hanya bisa memandangi dan merasa kasihan tanpa bisa membantu. Di keesokan harinya, King dan temannya ini menuju sebuah rumah yang bisa menyajikan percocok tanaman. Di sana dikenal merupakan tempat yang bisa memberikan pengalaman pengenceritan yang tidak terlupakan. Jadi King ingin mencoba. Tapi sebelum itu King harus membayar dengan cukup mahal. Tapi sebelum dia bisa bercocok tanam, dia harus dites dulu kesehatannya. Setelah dites, King diminta untuk kembali besok, karena tempat itu hanya melayani 1 pelanggan per harinya. Jadi
King harus mengalah kepada temannya yang sudah memboking duluan. Dengan perasaan kesal, King pun akhirnya kembali pulang. Saat di tengah perjalanan, King tidak sengaja bertemu dengan seorang saudagar bersama rombongannya yang mengatakan kalau di sini merupakan tempat bandit sering muncul. Tapi sebelum pembicaraan berakhir, tiba-tiba mereka semua diserang oleh gerombolan perampok. Di sini, King berhasil melawan para perampok itu. Tapi sayangnya salah satu perampok berhasil menyuntikkan panah bius ke arah King yang membuat dia pingsan tidak berdaya. 專程嚟快活快活。我哋的確做到。 Saat terbangun, King sudah diikat di sebuah tiang. Dan tak selang lama datang pemimpin para bandit itu yang merupakan seorang wanita yang menggunakan topeng. Di sini wanita itu mengatakan kalau bila King bisa memuaskan dirinya, maka dia akan selamat. Tapi bila King tidak bisa memuaskan wanita ini, maka ular miliknya akan dijadikan sup. Karena tidak ada pilihan lain dan juga harga diri menjadi seorang lelaki, akhirnya King menerima tantangan dari wanita itu. Dan percocok tanaman pun terjadi. Dan ternyata King mampu mengalahkan wanita itu dalam hal pengenceritan, yang membuat wanita itu menjadi sangat puas. Setelah selesai, wanita itu membuka topeng dan ternyata dia merupakan madam pemilik rumah percocok tanaman yang dia datangi tadi. Di sini King merasa sangat dikerjai oleh wanita itu dan juga temannya. Tapi di sisi lain, King merasa sangat senang karena dia mendapatkan pengalaman percocok tanaman yang tidak mungkin dia lupakan. Di keesokan paginya, King kembali pulang. Saat berada di rumah, King tidak sengaja melihat istrinya yaitu Yue Liang sedang bercocok tanam entah dengan siapa. Di sini awalnya King mengira kalau istrinya ini sedang selingkuh. Ternyata istrinya sedang main tabrak-tabrakan dengan pelayannya yang merupakan seorang wanita juga. King yang melihat itu tersenyum dan bisa memaklumi karena akhir-akhir ini King jarang memberikan percocok tanaman kepada Yue Liang. Kemudian King ikut bergabung dalam permainan mereka dan percocok tanaman bertiga pun terjadi. Suatu hari saat King sedang berjalan di kota untuk menuju rumah orang tua angkatnya, di situ tidak sengaja seorang wanita menjatuhkan sebuah tongkat. Awalnya King akan marah, tapi saat melihat kecantikan dari wanita itu, King jadi tidak marah dan bersikap lembut kepada wanita itu. Kemudian King langsung menghampiri wanita itu untuk mengembalikan tongkat miliknya. Saat berada di situ, King langsung memperkenalkan dirinya dan bertanya siapakah nama gadis itu. Di sini wanita itu langsung berkata, apakah kau tidak mengingatku? Awalnya dengan samar-samar King tidak bisa mengingat siapakah wanita itu. Saat wanita itu mengatakan nama Lian, King langsung kaget karena Lian yang dulu dia kenal sangat berbeda karena dia kini lebih cantik dan lebih anggun. Tapi sebelum pembicaraan mereka selesai, tiba-tiba datang seorang pria pendek yang ternyata merupakan suami dari Lian. Karena canggung ada suaminya, akhirnya King memutuskan pergi dari tempat itu untuk menuju rumah orang tua angkatnya. Saat berada di rumah orang tua angkatnya ingin mengenalkan King dengan seorang gadis yang sangat cantik. Dengan perasaan penasaran dan menyuruh orang tuanya bergegas untuk mengenalkannya. Dan King terkejut kalau wanita yang akan dikenalkan pada dirinya yaitu adalah Lian. Dan di sini karena merasa malu, Lian berlari dari tempat itu dan dikejar oleh King. Dan di sini percocok tanaman pun terjadi. Seakan tidak puas dengan pengenceritaan hari itu, King malam harinya langsung menyelinap menuju rumah Lian saat suaminya sedang tertidur. Dan di sini mereka berdua melakukan percocok tanaman. Tapi harus terkejut saat suaminya tiba-tiba bangun, yang ternyata suami dari Lian ini tidur sambil berjalan. Setelah selesai melakukan percocok tanaman, ternyata suaminya sadar dan terbangun dari tidurnya. Dan di sini King berhasil sembunyi dan kabur dari tempat itu. Setelah kejadian di malam itu, King memutuskan apapun yang terjadi, dia akan memiliki dan menikahi Lian ini. Jadi di besok harinya
Saat suami dari Lian ini sakit, King memberikan sebuah racun ke dalam teh itu yang membuat suami dari Lian harus tewas karena keracunan. Kejam banget ya. Karena rencana meracuni itu berhasil, akhirnya Lian dinikahi oleh King dan diangkat menjadi selirnya. Setelah itu, hidup King dipenuhi dengan pesta dan hura-hura, dan film pun berakhir dan tamat. Nah, gimana alur ceritanya? Semoga kalian terhibur dengan alur cerita kali ini. Yang pastinya banyak bercocok tanamnya dan banyak adegan hot. Pokoknya kalian pasti akan suka. Lebih enak lagi kalau nonton langsung sih sebenarnya. Ya, itu dulu untuk kali ini. Semoga kalian terhibur. Jangan lupa like, subscribe, komen, request film juga bisa. Thank you for watching. See you next video. Ciao.